Makin panas. Janggal. Tolak rekonstruksi polisi. Awas, jutaan umat turun ke jalan. Segera bebaskan Habib Rizik Syihab. Dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir. Keluarganya kan tidak tahu. Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Lagi polisi harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan senjata itu. Pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik. Kami meminta peristiwa kekerasan tadi malam dan juga yang terjadi subuh tadi yang telah mencoreng martabat dan marwah bangsa Indonesia jangan boleh terjadi lagi. Bila hal ini sampai terjadi lagi, maka kami sangat khawatir rajutan dan anyaman kebangsaan kita bisa rusak dan sangat sulit untuk kita rangkai kembali. Tentu suasana situasi keamanan ini harus kita jaga bersama. Kalau tidak, ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, ada perasaan desperate. Ada pepatah mengatakan desperate people can do desperate thing. Jadi orang yang sudah merasa mereka itu mentok, tidak ada lagi jalan, mereka akan mencari jalannya sendiri. Apalagi kemudian kalau jalannya itu bukan jalan hukum, maka yang bisa terjadi adalah hukum rimba. Kenapa negara kita jadi kacau seperti ini?ต้องbertindak sesuai protap, sesuai hukum yang berlaku, bukan sesuai pesanan. Kami umat Islam Samarinda selalu menjaga kerukunan. Amin. Tapi jangan sampai kasus ini tidak diperdulikan. Betul. Kalau kasus ini dibiarkan, kami tidak menjamin kerukunan Samarinda. Anda yang berbuat jahat di negeri ini, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, kalau Anda masih punya telinga dan hati nurani, tolong dengar ini bahasa cinta kepada Anda. Berhentilah dari kejahatan Anda. Tobat. Sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat. Saya sayang kepada Anda kalau ada yang jahat. Kekacauan yang menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat, menyengsarakan. Kesengratan rakyat itu menyengsarakan. Saya ulang ya, biar nggak diketahui. Menyengsarakan. Menyengsarakan. Tandiani goblok. Ruwet, bulet kayak gini. Janggal. Versi Kapolda. Pertama, jumlah laskar 10 orang dalam satu mobil. Tapi versi rekonstruksi, ada 2 mobil, Avanza dan Chevrolet. Jumlah laskar tidak disebutkan. Janggal kedua, versi Kapolda. Terjadi baku tembak, tapi versi rekonstruksi, tewas di tempat 2 orang. Tidak disebut adanya baku tembak. Janggal versi ketiga, versi Kapolda, tewas di tempat 6 orang, 4 kabur. Tapi versi rekonstruksi, perebutan senjata dalam mobil, 4 orang tewas. Janggal sebelumnya. Pertama, Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Tapi, kata polisi, klaim punya bukti CCTV bentrok dengan Laskar FPI. Janggal kedua. Diserang Laskar khusus FPI, kata Kapolda Metro Jaya. Pistol asli bukan rakitan, semuanya peluru tajam. Tapi, kata Polda Metro Jaya lagi, senpi yang digunakan Laskar FPI jenis rakitan, dilansir dari fifa.co.id. Janggal ketiga, kata polisi, senpi dalam baku tembak di jalan tol milik anggota FPI. Tapi, kata Kapolda Metro lagi, Laskar FPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi. Ini adalah tindakan yang tidak masuk akal, irasional, dan sangat aneh.
Apalagi, Presiden Jokowi tolak tim independen pengusutan tewasnya 6 laskar FPI. Oleh karena itu, tolak rekonstruksi polisi, bebaskan Habib Rizik Syihab. Karena Henry Priyono, potensi jutaan umat, turun ke jalan, minta Habib Rizik bebas. Bukan orang sembarangan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN, Hendro Priyono mengungkapkan kekhawatiran. Jutaan orang turun ke jalan, minta Habib Rizik dibebaskan. Sebab kemungkinan Habib Rizik Syihab yang saat ini mendekam di sel tahanan akan dimanfaatkan politisi. Hendro Priyono pun mengungkapkan potensi terjadi sejumlah kekacauan seandainya pejabat atau politisi mulai memainkan narasi-narasi berkenaan dengan penahanan Habib Rizik Syihab. Mereka, politikus, akan bahkan sudah mulai mengambil kesempatan ini atas penahanan Habib Rizik Syihab untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran kalian, terutama generasi muda, kata Hendro Priyono. Kepala BIN itu, mantan, juga mengingatkan, seandainya ada sejumlah politisi yang bicara berapi-api dengan tujuan memobilisasi massa, maka dia meminta jangan didengarkan. Sebab, kata dia, apa yang mereka lakukan bukan untuk Habib Rizik Syihab atau kelompoknya, FPI, melainkan untuk kepentingan mereka pribadi. Jika kini para politikus berteriak, membakar hatimu, seolah-olah membela kamu, pura-pura membela pemimpinmu, dan seperti membela agama kita, sejatinya mereka hanya menunggangi kamu untuk keperluan politiknya atau nafsu pribadinya, tegasnya. Tidak main-main, kata Hendro, ribuan atau bahkan jutaan pendukungnya bakal turun ke jalan untuk meminta Habib Rizik Syihab segera dibebaskan dari tahanan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi jutaan massa turun ke jalan, bebaskan Habib Rizik Syihab. Persaudaraan alumni PA212 mendesak Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Desakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA212 Novel Bakmukmin yang merasa adanya ketidakadilan terhadap penegakan hukum antara Habib Rizik dengan putranya Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kami meminta untuk segera Polda Metro Jaya segera membebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab, karena tidak ada satu pasal pun yang terbukti menjerat Imam Besar Habib Rizik Syihab. Novel mengklaim bahwa banyaknya pakar hukum yang menyatakan bahwa undang-undang karantina bukan termasuk dalam ruang lingkup kerumunan. Novel juga mengutip pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, yang mengatakan bahwa yang bisa menindak pelanggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB adalah Satpol PP. Yusril Izzah Mahendra pun mengatakan bahwa pelanggar PSBB tidak bisa dijerat pidana dan hukuman paling tinggi terhadap pelanggar PSBB adalah denda. Dan padahal Imam Besar Habib Rizik Syihab telah membayar denda tepat pada waktunya 50 juta, kata Novel. Novel pun protes. Jelas, Gibran dan Bobi Nasution harus dipenjara juga, serta diborgol dan memakai baju tahanan, karena pelanggarannya sudah berat dan bertubi-tubi. Dengan jelas unsur kesengajaannya dipertontonkan sebagai orang yang kebal hukum, terang Novel. Dengan bukti perayaan kemenangan yang sangat fatal, melanggar protokol kesehatan, dan masih banyak lagi, kubu penguasa pelanggar berat, prokes terstruktur, sistematis, masif, dan brutal, pungkas Novel. Apalagi ditemukan banyak kejanggalan. Kontras, tolak rekonstruksi polisi soal penembakan laskar FPI. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang kita kenal dengan Kontras
menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Kejanggalan itu ditemukan kontras dari beberapa pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar. Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi, bahwa korban-korban ini meninggal di mobil. Terus, dia diduga melawan juga. Ada sejumlah pernyataan kontradiktif, kata Wakil Koordinator Kontras, Rifanli Anandar, Senin 14 Desember. Kejanggalan lain, polisi tidak mengundang pihak korban, dalam hal ini FPI, untuk mengawal kasus tersebut. Adanya temuan kejanggalan ini membuat Kontras semakin berharap kasus penembakan ini bisa diselesaikan oleh Komnas HAM. Oleh karena itu, tak hanya kejanggalan, kata Indonesia Policy Watch, Neta Espane, diduga juga ada pelanggaran SOP dalam kasus 6 kematian anggota FPI. Ada 3 pelanggaran SOP yang diduga dilakukan anggota Polri, yaitu anggota FPI yang masih hidup dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa diborgol. Selanjutnya, kata Neta, memasukkan keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi ke dalam mobil polisi yang berkapasitas 8 orang. Ini sangat aneh. Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya, tangannya diborgol aparat. Tapi kenapa keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi itu tangannya tidak diborgol saat dimasukkan ke mobil polisi? Yang paling tidak masuk akal adalah anggota Polri yang sudah terlatih dalam senjata terbukti tidak promotor dan tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata, sehingga para polisi itu main hajar menembak dengan jarak dekat. Oleh karena itu, kata Munarman, hentikan semua rekayasa dan fitnah. Mereka ke-6 korban hanya para pemuda lugu yang mengabdi kepada gurunya, menjaga keselamatan gurunya. Bebaskan Habib Rizik Syihab. Bagaimana menurut pendapat Anda?